Haleluya. Selamat datang di Philadelphia Pak Khairul. Iya. Puji Tuhan. Ya, silakan. Iya. Shalom semuanya. Kebaikan Yesus luar biasa. Yang jatuh cinta dengan Tuhan Yesus, angkat tangan, katakan Tuhan Yesus, aku jatuh cinta sama Engkau. Karena Dia jatuh cinta sama saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya baru 3 kali mengalami nangis. Waktu saya khotbah sudah banyak di Amerika. Yang nangis terus di sini. Hadirat Tuhan kuat di sini. Siapkan PowerPoint. Nama saya Khairul Anwar. Saya punya seorang istri dan 2 anak laki-laki saya. Pakai ini. Oke. Oke. Oh, mereka yang klik. Enggak bisa saya yang klik. Ini bisa sudah. Enggak bisa pakai ini. Oke. Ya. Ini sorry. Oke. Ini saya punya seorang istri yang cantik seluruh dunia. Ini pemberian dari Tuhan Yesus. Dan saya punya 2 anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Dia seorang dokter kecantikan, istri yang kalau dihitung dengan Tuhan Yesus, istri yang ke-14 tapi yang pertama dan terakhir. Sebelum saya bertobat istri saya 13, tapi saya bangga punya jadi orang Kristen. Saya nggak mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa, saya mau jadi orang Kristen yang luar biasa karena Yesusku itu luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Next. Ini ayat emas saya, kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya dan saudara pagi hari ini orang-orang pilihan Tuhan Yesus. Anda dipilih untuk diselamatkan. Anda dipilih untuk menjadi terang dan garam dunia. Anda dipilih menjadi ambasadornya, rekan sekerjanya. Anda dipilih menjadi imam, panutan, contoh, teladan. Orang Kristen itu dilihat apa? Buahnya. Kalau Anda rajin ibadah seperti ini hujan, ini ada apa? Maraton, itu tidak menghalangi ibadah karena ibadah itu mengandung janji. Yang setuju katakan amin. Nah itu imamat yang rajani. Kalau kita jadi imam yang rajani, kita punya kuasa, punya otoritas, mendoakan orang sakit, berdoa untuk kotamu karena kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraan kita juga. Kesejahteraan keluargamu, Pak Gembalamu, Ibu Gembalamu, doakan semuanya. Kalau saya sudah kenal gini, saya berdoa terus untuk hamba-hamba Tuhan. Rajani itu punya otoritas, punya kuasa. Bangsa yang kudus, orang Kristen harus menjaga kekudusan mutlak. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan tidak satu orang pun melihat Tuhan Yesus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Saya bangga menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Saya dan saudara ini biji matanya. Segala sesuatu sudah diatur, langkah-langkah kita sudah diatur. Jangan pernah khawatir, kekhawatiran menghalangi mujizat. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kekristenan itu eklesia, dari gelap dibawa kepada terangnya yang ajaib. Saya bejat, rusak, nakal karena saya pahit sama orang tua saya. Saya gak punya orang tua, sampai hari ini saya tidak pernah ketemu dengan orang tua saya. Ibu saya namanya Juari Lubis, bapak saya Muhammad Legimin. Jadi saya dibuang begitu aja, saya nakal. Next. Itu mulai umur 8 bulan saya dibuang. Saya kecewa, saya jadi nakal. Kelas 5 SD saya sudah tidur dengan pelacur, saya ganja, saya apa. Ditembak pertama kali Petrus di Malang, itu saya gak sekolah. 2 tahun, 3 tahun. Next, saya jadi liar, jadi membalap jalanan, jadi tukang jambret, tukang rampok, balap menang terus,
Kalau di Malang dipanggil nggak ada yang tahu namanya Khairul Anwar, namanya Tembel Edan. Karena saking edani. Next, setiap balap menang, terus badan saya kasih isi-isi penuh semua biar saya sakti. Sakti itu apa? Selamat. Keris-keris masuk di sini semua, susuk-susuk semua masuk. Next. Iya. Begitu balap, duitnya pakai mabuk, main perempuan, berjudi, narkoba. Next. Saya waktu itu dikatakan laupan. Laupan itu ngerti? Bos, ya banyak duitnya, istrinya banyak 13 karena balap menangan. Jual narkoba, menghalalkan segala cara untuk kaya. Next, firman Tuhan mengatakan apa? Orang yang dapat dipercaya, dapat banyak menerima berkat. Tapi orang yang ingin cepat kaya menjadi apa? Tidak akan luput, akan firman Tuhan benar. Next, akhirnya saya di penjara. Keluar masuk penjara. Di penjara nggak kumpul pendeta, nggak kumpul hamba-hamba Tuhan. Kumpul siapa? Keluar dari penjara, next. Kayak hantu. Orang kalau berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam penjara saya tambah pinter. Bukan lagi saya jualan narkoba, tapi produsen. Keluar saya bisa bikin ngeracik sendiri sabu-sabu, ngeracik sendiri ekstasi. Kalau hari ini saya kepingin kaya, masih gampang. Karena saya punya visa Amerika. Tapi saya begitu saya pelayanan ke Las Vegas kemana saya sedih nangis terus. Suatu hari saya bunuh orang karena persaingan narkoba. Dan ketika saya habis bunuh nembakin orang itu saya sembahyang dengan cara saya yang lama. Ketika saya sembahyang dengan cara yang saya yang lama, Yesus hadir kepada saya. Karena saya apa? Minta. Tuhan, kamu itu ada apa enggak? Kalau ada bentukmu kayak apa? Kalau batu tak sembah batu, kalau uang tak sembah uang, kalau binatang tak sembah binatang, kalau pohon tak sembah pohon. Yang datang Yesus. Next. Dan dia berkata langsung, ikutlah aku. Makanya kita ini punya kuasa. Kalau kita minta, dia datang. Kalau kita ketok, dia buka. Dan dia datang sekejap langsung di samping saya ketika saya sembahyang dengan cara saya yang lama. Berdoa dengan cara yang saya yang lama. Dan Yesus datang di samping saya dan dia berkata, next, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu pasti mengenal dia. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Yesus yang kita sembah itu real, ada. Tapi hari itu saya nggak percaya. Enggak kamu Tuhannya orang Kristen. Ngapain mau aku berdoa dengan caraku seperti ini kok kamu yang datang. Dan dia senyum. Bapak kita yang di surga apa? Menanti anaknya bertobat. Watak dan karakternya apa? Kasih. Next. Dan dia berkata sama saya, wajahnya di samping saya, ikutlah aku. Kenapa saya kok tahu? Karena saya SD enggak naik 2 tahun, SMP enggak naik 2 tahun, sekolah pindah-pindah. Saya lulusan sekolah Petra, Kristen Petra. Dan setiap tahun ada Natal, drama Natal, saya selalu jadi orang Majus. Berarti saya dan saudara ini memang benar-benar orang pilihan. Kekristenan gak ada yang kebetulan. Saya tidak percaya begitu saja. Saya gak mau ikut Yesus. Dan Yesus pergi dan cuman senyum, ikutlah aku. Saya telepon anak buah saya, next. Saya ikut telepon anak buah saya. Tolong siapin room VIP di diskotik yang bagus. Ceweknya yang cantik-cantik 2, minuman Long Island-nya 2 pitcher, sabu-sabunya 2 gram, ekstasinya 10. Saya ngerokok pahit, nyabu nggak on, makan ekstasi nggak on, minum nggak mabuk-mabuk, megang-megang perempuan nggak ada hasrat, nggak ada nafsu. Di telinga saya terdengar suara terus, ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah aku. Next, saya ketemu perempuan ini. Perempuan ini saya godain, C mau kemana kok cantik? Mau ke gereja Pak, astagfirullahaladzim. Gak berani saya godain. Begitu saya lihatin orang ini kok cantik banget. Di telinga saya ada suara yang lembut. Tanyain, apa artinya kamu ketemu aku semalam sama dia? Wih, tembokku bisa ngomong. Nyabunya tadi malam, onnya sekarang. Minumnya tadi malam, onnya sekarang. Saya ngambil koran, saya 1, 2, 3, 4. Enggak. Suara yang sama, tanyain, apa artinya kamu ketemu aku semalam sama perempuan itu? Saya datengin, C mau ke gereja, ya boleh saya tanya sebentar? Boleh. C, kalau orang didatengin Tuhan Yesus itu artinya apa? Siapa Pak yang didatengin Tuhan Yesus? Saya.
Pak, saya Kristen mulai kecil belum pernah didatengin Tuhan Yesus. Kalau Bapak didatangi Tuhan Yesus, Bapak dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus. Bapak mau hari ini ikut saya ke gereja? Mau? Next. Boleh nggak kalau ke gereja ada orang seperti ini? Nanti yang ketawa tak baptis. Tuhan Yesus datang pada orang yang berdosa yang seperti ini. Jangan dilihat casingnya kayak Nokia jadul 3310. Tapi mesinnya ini Android. Tuhan lihat hati. Boleh tepuk tanganmu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Begitu saya diajak ke gereja, saya disambut asar seperti ini. Shalom, shalom. Shalom, shalom itu apa? Shalom itu artinya damai sejahtera, Pak. Damai sejahteranya ada di dalam Yesus Kristus. Oh, hati saya adem, saya mau cari orang tua saya, mau saya bunuh, saya cincang-cincang. Hari itu sudah nggak kepikiran untuk bunuh kedua orang tua saya. Karena saya dibuang, saya sakit hati. Begitu saya ngomongin, kenalin ini keluarga kita yang baru. Loh, kamu kok wapi temen, aku kok diomongin keluarga. Iya Pak, kita sekarang keluarga Pak. Oke Pak, silakan masuk Pak. Saya masuk langsung, dung, duduk langsung sampingnya Pak Pendeta. Begitu ada puji-pujian, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Saya nangisan, lihat wajahnya sangar tapi malam hari itu diubah hatinya seperti Tweety. Nangisan. Lembut, saya nangis terus. Saya nangis terus. Enak ya orang Kristen manggil Tuhannya Bapa. Saya nangis terus, saya dijamah dan dilawat Tuhan. Next. Firman-Nya pas, 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Dada saya kayak dihukum. Bapak, kalau gitu aku bait Allah. Iya. Kalau gitu yang tak bunuh bait Allah. Iya. Nangis saya. Setelah nangis, next. Kalau gitu aku tatoan-tatoan salah. Salah. Ngerokok salah. Meso salah, keluar kata-kata kotor salah semua karena bait Allah. Yang benar bagaimana? Ikutlah aku. Makanya kekristenan itu menjadi pengikut Kristus, bukan budaya. Next. Akhirnya saya didoakan hamba Tuhan ini namanya Pak Acong. Dan Pak Acong ini doakan saya pas kerinduan saya. Saya ingin tobat nasuha. Tahu tobat nasuha? Tobat yang benar-benar tobat menyerahkan hidupmu itu bukan kamu lagi tapi Kristus. Nih, next. Setelah itu saya pulang. Habis didoakan ada puji-pujian, mujizat itu nyata. Begitu mujizat itu nyata saya ngomong, Tuhan Yesus kalau memang ada mujizatmu itu nyata, ubah hidupku. Mulai dari hal yang sepele, ngerokok, keluar kata-kata kotor, misuan kalau orang Malang. Di sini kan gak ada yang misu toh. Gak ada di sini. Di Malang banyak sama di Surabaya. Iya. Dikit-dikit. Tapi hari ini saya dengar kata-kata itu aja, telinga saya menolak. Tuhan Yesus kalau memang kau benar ada dan mujizatmu itu ada, ubah hidupku. Mulai dari hal yang sepele, ngerokok, keluar kata-kata kotor, berzina, narkoba, main perempuan, semuanya kamu ubahkan. Dan satu lagi permintaanku, aku tadi malam habis membunuh orang, gimana caranya aku gak masuk penjara? Aku mau menjadi pengikutmu. Janji menjadi pengikut. Pulang dari gereja, belum. Nanti pulang dari gereja, saya di parkiran ditelepon, bro, di mana? Di sini. Cepetan kamu balik. Kenapa? Orang yang kamu bunuh tadi malam, tembakanmu meleset, kamu mabuk, dan kamu orangnya nggak mati. Puji Tuhan, haleluya. Lu kok puji Tuhan, haleluya? Ayo didatengin lagi, ditembak. Tak matikan teleponnya. Langsung saya, orang yang aku bunuh tadi malam nggak mati, mobilnya aja lubang semua. Pak, doa Bapak dijawab. Bapak mau hari Minggu ke gereja lagi? Mau. Hari Jumat saya diajak ke gereja, hari Minggu diajak ke gereja. Biasanya Sabtu malam Minggu saya pergi ke diskotik. Main perempuan, judi, mabuk. Hari itu saya gak pergi kemana-mana. Saya lagi jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Besok pakai baju apa, celana apa. Tidur sebentar bangun, tidur sebentar bangun. Pergi ke gereja pagi. Sebelum jemput perempuan ini ada pacar saya. Telepon. Makanya istri saya kalau ikut ngomong gini. Yang kesaksianmu kurang. Itu istri yang nikah 13, belum cemilannya katanya. Sayangku kalau kamu nonton I love you. Istri saya lagi nonton. Ya. Nah, langsung saya nyebut pacar saya telepon, hey beb, morning, aku nungguin kamu semalaman aku sudah mabuk, kenapa kamu gak datang? Sorry aku gak mau datang lagi ke diskotik, aku mau ke gereja. Apa? Aku mau ke gereja, iya aku mau ke gereja. Hey Ilung,
Khairul Anwar, kamu kan bukan orang Kristen, ngapain kamu pagi-pagi hari mau ke gereja? Apa kamu mau ngebom gereja katanya? Enggak, aku nggak mau ngebom gereja. Boleh aku cerita sama kamu sebentar? Boleh. Saya cerita, bro. Wow, itu miracle, itu mujizat. Ya, aku tahu itu miracle, itu mujizat. Oke, kamu pulang gereja jam berapa? Berangkat aja belum kok kamu tanya pulangnya. Oke, kalau nanti kamu pulang gereja, jemputin aku kangen sama kamu. Ayo, nanti kita bercinta. Dan saya ngomong apa? Oke. Begitu ngomong oke, iblis masuk karena saya buka celah, jemput perempuan, disambut asapnya, shalom, shalom Pak Khairul, happy Sunday, selamat datang, selamat beribadah. Shalom-shalomnya nggak seperti hari Jumat kemarin, shalom-shalomnya tawar, ya shalom, shalom, shalom. Pak Khairul silakan duduk di depan, saya disuruh di depan, nggak berani. Kalau orang berdosa nggak berani duduk di dekat pendeta, duduknya di belakang. Maaf, bukan sampean, bukan. Akhirnya pujian, penyembahan, firman, saya gak dapat apa-apa. Karena buka celah. Ketika Pak Gembalanya naik ke atas mimbar, kita angkat tangan, kita terima berkat. Saya gak angkat tangan, saya lipat tangan. Saya ngomong di dalam hati, ayo Pak Pendeta jangan lama-lama kalau doa. Aku ditunggu pacarku, sebentar lagi aku mau bercinta. Pendetanya gak jadi doa berkat. Mic-nya ditaruh. Jalan letak. Saya pikir polisi. Saya ngambil senjata saya. Oh polisi. Lah kok pendetanya? Saya dipegang kepala saya sama pundak saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buang pikiran jina dan seluruh kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam tubuh Bapak ini. Mati kan, Tuhan Yesus ngerti. Tuhan Yesus itu lihat. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dari situ langsung saya bertobat. Tuhan baca hati saya ketemu, saya dapat mujizat, saya gak bertobat. Tapi ketika Tuhan lihat hati saya bertobat. Next. Saya langsung minta sama Pak Pendeta, Pak Pendeta, kenalkan nama saya Khairul Anwar, saya dipanggil tembel edan, saya bejatnya orang, bejat rusaknya orang, rusak nakal. Benar, kalau saya ini memang banyak isinya tubuh saya. Benar, kalau tadi ini saya mau pulang, mau berzina sama pacar saya. Hari ini saya tidak kompromi dengan dosa, hari ini saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini pun saya mau dibaptis. Kalau Anda tepuk tangan, tapi pendeta di sana enggak. Juru pengajaran 2 minggu sampai 1 bulan. Wah Pak, saya ini penjahat, tak tunjukin. Tunjukin senjata, akhirnya saya dibaptis. Jangan ditiru loh, tapi jangan ditiru. Siapa? No, belum. Firman Tuhan tadi, Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kalau saya ada di tempat ini, semua karena firman Tuhan Yesus yang luar biasa. Makanya yang di sini pagi hari ini yang belum dibaptis, segeralah berikan dirimu untuk dibaptis. Angkat tangan yang belum dibaptis. Semua sudah dibaptis? Sudah dibaptis Islam? Puji Tuhan, haleluya. Akhirnya minggu Minggu 29 Juni saya Khairul Anwar terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ketika saya keluar dari kolam baptisan, tubuh saya itu enteng, ringan. Ringan tubuh saya kayak kapas. Dan saya tanya, Pak Pendeta, saya ini siapa? Khairul Anwar. Loh, mbok nama saya diganti siapa? Markus, Matius yang ada us-usnya gitu loh, orang Kristen. Ada nggak orang Kristen namanya Khairul Anwar? Ada di depan Anda ini loh. Karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Begitu saya gak boleh diganti, Pak, Bapak mau dipakai Tuhan. Saya gak ngerti dipakai Tuhan itu apa. Pak, silakan Bapak berdoa. Saya berdoa. Tuhan Yesus, makasih hari ini aku sudah bertobat, percaya Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu aku dibaptis. Setelah aku dibaptis, apa yang harus aku lakukan untuk Engkau? Memikirkan perkara-perkara di atas. Tinggalin harta bendamu semua dan perempuan-perempuan itu. Lah istrinya 13, sah gitu ditinggal semua. Wah galau beberapa hari. Next. Kekristenan itu adalah perubahan dari gelap kepada terangnya yang A. Lihat, beda apa enggak? Yang gondrong umur 40 lebih, sekarang umur 33. Next. Coba. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi sendiri aku yang, melainkan siapa? Kekristenan itu keren. Boleh tepuk tanganmu buat Tuhan Yesus. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya dapat firman ini, mantan-mantan saya datengin. Yang Beb, Hani, Sweetie, Bunda, aku sekarang menjadi pengikut Kristus, aku sudah dibaptis. Gendeng, hempen. Semua ngatain saya itu gendeng.
Wah, saya keluar orang-orang saja. Bawa baju celana satu, baju satu, sendal jepit, tuliong tu. Apa, ngerti? Gak ngerti, yang ngerti cuma tenglang saya aja. Lainnya wana-wana. Tuliong tu, Bambung kalungan umplung turu pasar bantalan gobis, bangkrut ketika Yesus. Jadi bandar narkoba kaya, sepatu, cincin, semua lap-lip. Begitu ikut Yesus, tas kresek merah, keluar daun bawang, daun sawi, saya disuruh Tuhan Yesus jual bakso. Next. Sekarang saya punya baksonya namanya Cuimi, bakso edan. Tangan sing buat mukulin orang, nyisa orang, pisau buat nusuk orang, sekarang buat nirisi daun bawang. Next. Oh ini, pertama kali modal 100.000 rupiah saya jualan di Malang, saya dianggap orang gila. Ini pancinya kayak gini, Anda mau apa enggak jualan bakso sama Cuimi? Gila, ya. Tapi hari pertama dapat 28 next. Nah, sekarang pinter masak, hauje sencimping. Oh, mau hujan-hujan gini? Mau? Ayo datang ke Malang. Next lagi, loh, Cuimi nih hauje sencimping ini. Next, terus. 100.000 rupiah saya pengikut Kristus modal 100.000 rupiah, bawa baju satu, celana satu, sendal jepit, disuruh ke Malang jualan bakso. Bisa nggak jualan bakso 100.000 rupiah? Bisa. Next. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Next lagi, terus next. Ini 1 tahun langsung Tuhan bukakan 14 cabang. Terus next. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Next terus. Next terus lah. Next terus. Terus. Next. Up. Loh. Next. Cukup. Bukan berkatnya yang kita lihat. Tapi miliki rasa jatuh cinta, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.